welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku pengen share gimana caranya seorang karyawan bisa menjadi influencer berdasarkan pengalaman aku pribadi. Karena kadang ada ya orang yang pengen banget jadi influencer, tapi nggak tahu gimana cara mulainya dulu, apa yang harus dipersiapkan juga, hambatan-hambatan dan cara menyelesaikannya. Dan mungkin sekarang ini kalian adalah seorang karyawan dan nggak tahu ya, gue masih sibuk nih kerja di kantoran, jadi harus gimana dong? Nah, harus gimana kah? Kalian wajib banget nonton video ini sampai habis. Jadi topik kita hari ini agak lumayan berbeda ya. Sebenarnya video ini tuh hadir karena banyak banget yang nulis di kolom komentar, "Kak, gimana sih caranya buat jadi influencer? Kak, langkah apa aja yang harus kita lakukan pertama kali? Dan aku tuh masih kerja loh, Kak. Apakah aku harus resign dulu dari tempat kerja baru beralih profesi?" Jawabannya adalah jangan nih teman-teman ya. Sayang banget loh kalau misalkan kalian saat ini resign dari tempat kerja terus berpindah jadi influencer kan. Kalau misalkan kalian belum tentu nih ya bisa jalan cepet di situ kan, kalian nggak akan mendapatkan penghasilan gitu kan ya. Kayak pengalaman aku pribadi itu jadi influencer bukan berarti aku tuh resign dari tempat kerja jadi pengangguran abis itu beralih profesi jadi influencer. Karena kerjaan jadi influencer itu belum tentu loh ya langsung menghasilkan duit kayak gitu, belum tentu. Jadi butuh proses yang lumayan panjang juga. Jadi kalau aku dulu nih teman-teman ya, saat aku menjadi influencer itu sambilannya aku juga masih kerja di kantoran. Baru deh ya setelah aku ngerasa endosannya udah banyak, aku bahkan ngerasa kayak wah udah nggak sempet lagi nih kerja kantor. Jadi kayak nggak sempet lagi ngerjain endosan tuh bukan, tapi kayak aku tuh ngerasa udah nggak sempet lagi nih aku sambil kerja kantoran gitu. Baru deh aku mulai resign dari situ. Oke ya, di sini aku bakal mengupas satu persatu biar kalian tuh paham langkah-langkah awal apa aja yang harus kalian lakukan. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah setelah kalian sudah memantapkan niat untuk menjadi seorang influencer, kalian harus cari dulu bakat kalian tuh sebenarnya di apa. Coba deh gali-gali lagi, bakat kalian tuh sebenarnya di apa sih? Di musik kah? Di modeling kah? Di beauty kah? Atau mungkin di masak-masak? Atau mungkin public speaking kah? Coba cari dulu dan gali dulu nih teman-teman ya. Atau kalian bisa tanya dulu sama orang-orang terdekat kalian, keluarga, teman, sahabat, menurut lo gue tuh bagusnya di apa sih? Gue tuh bakatnya di apa sih? Coba tanya sama mereka. Kadang ada orang yang ngerasa, "Kak, bakat aku tuh agak lain loh, agak aneh deh sama kebanyakan orang." Ya itulah bakat kalian. Bakat itu adalah sesuatu yang kalian miliki atau kalian mampu lakukan tapi orang lain tuh nggak mampu lakukan. Jadi kayak apa ya, bakat yang benar-benar unik banget. Mungkin kalian jago ngelawak, ini juga bakat loh teman-teman ya. Yang penting semuanya tuh dalam segi yang positif. Next, setelah kalian sudah nemuin bakat kalian tuh apa, coba cari dan follow media sosial orang yang punya bakat serupa dengan bakat yang kalian punya. Misalkan nih, kalian tuh bakatnya di make up ya, jago banget kalau misalkan make up diri sendiri dan juga jago make upin orang lain. Kalian bisa cari YouTube-nya atau mungkin Instagram-nya beauty vloggers nih teman-teman ya. Kalian bisa cek-cek di situ gimana sih caranya mereka make up, gimana sih tutorial make up yang bener, gimana pembawaannya mereka. Jadi kalian tuh kayak punya pengalaman. Setiap hari nih ya tontonin terus videonya mereka untuk menambah wawasan dan juga pengalaman kalian. Mungkin nih ya yang tadinya kalian ngerasa kayak nggak pede banget di depan kamera, lama-lama setelah kalian melihat nih gerak-geriknya mereka, pasti kalian nemuin deh ya celahnya. Oh jadi biar dia pede tuh dia tuh sebenarnya tuh kayak gini ya, biar nggak grogi tuh kayak gini ya. Atau mungkin nih yang tadinya kalian tuh cuma make up doang tapi nggak tahu pembawaannya atau public speakingnya tuh harus seperti apa. Kita lagi nge-blush on, kita tuh harus ngomongnya sambil ngomong apa sih, kita harus bicaranya kayak gimana sih biar tetap relax, gimana sih biar tetap suasana itu jadi happy dan nggak ngebikin boring gitu kan ya. Jadi kalian kayak menambah wawasan dan juga pengetahuan apa-apa aja yang harus kalian lakukan. Next, setelah kalian sudah ngumpulin ilmu dari menonton video-videonya si beauty vloggers tadi, coba deh untuk memberanikan diri bikin konten nih teman-teman ya. Jadi kalian kan tadi sudah nontonin video-videonya si influencer yang bakatnya hampir mirip dengan kalian tadi. Coba deh sekarang ilmu-ilmu yang udah kalian kuasain dari menonton videonya dia, coba dipraktekkan di dalam video kalian. Tapi nih ya syaratnya jangan sama plek-plek dengan si influencer tadi. Jangan sama, nanti kalau misalkan sama kalian dibilangnya copy paste lagi, dibilangnya menjiplak atau meniru, kan udah nggak asik banget itu kan ya. Coba cari keunikan yang ada di dalam diri kalian yang si beauty vloggers tadi atau influencer tadi nggak punya dan kebanyakan orang nggak punya. Jadi cuma kalian doang yang punya. Ciptakan ya konten yang unik. Jadi sama-sama make up tapi ciptakan sesuatu yang baru. Ciptakan ya bakat yang bener-bener ngebikin orang itu punya alasan kenapa sih mereka harus follow sekalian gitu loh. Karena kebanyakan orang atau para followers atau para subscribers mereka tuh bakal nge-follow seorang influencer yang punya ciri khas nih teman-teman ya. Dia bener-bener unik banget. Jadi mereka ngerasa kayak wah
ini nih yang gue cari, dia lucu banget, dia khas banget, dia kontennya menarik banget, dia kontennya ngejelasinnya tepat banget. Jadi mereka semuanya tuh punya alasan kenapa mereka harus follow kalian. Oke, kita balik lagi ke profesi karyawan tadi. Jadi kan ceritanya kalian masih karyawan nih. Tadi kan ceritanya kalian masih kerja kantoran, masih banyak banget kerjaan kalian. Jadi gimana sih caranya aku bisa bikin konten sementara waktu aku bener-bener super sibuk banget. Nah, kalau misalkan kalian ini sekarang sudah niat nih, memantapkan niat, pasti kalian bisa deh meluangkan waktu untuk mencari bahan untuk bikin konten dengan waktu-waktu yang tersisa. Lihat dulu juga jam kerja kalian ada di jam berapa. Kalau aku pribadi, aku dulu kan seperti udah aku mention di awal tadi ya. Jadi aku tuh berangkat kerja itu jam 7 pagi, terus sampai rumah sekitar maghrib jam 6-an sore gitu deh ya. Jadi aku nyari-nyari waktu luang itu di saat malam hari, karena kebetulan aku kan orangnya kayak nggak terlalu suka main ya. Jadi saat malam hari aku tuh kayak buka-buka YouTube, nyari ide-ide gitu kan ya. Kadang buka-buka Google, kadang lihat-lihat kolom komentar gitu kan ya, komentarnya orang. Kira-kira orang tuh lebih suka atau responnya tuh lebih positif kalau misalkan mereka tuh nonton video yang kayak gimana sih, seperti itu. Jadi saat waktu-waktu luang tadi, saat jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam itu aku gunakan untuk nyari referensi, nyari ide konten, atau mungkin ya bikin skrip dia seperti itu. Kemudian kalau aku pribadi biasa aku take videonya saat libur. Jadi saat hari Minggu, biasa kan kalau aku liburnya seminggu sekali nih, jatuh di hari Minggu. Jadi hari Minggu aku gunakan waktu aku untuk take video. Kadang-kadang saking semangatnya, aku tuh take video atau rekaman itu sekitar 2 video bahkan sampai dengan ke 4 video dalam satu hari, itu karena saking semangatnya. Jadi aku jamin deh kalau misalkan kalian beneran juga semangat, kalian pasti enjoy banget ngejalanin ini semua. Dan alhamdulillah juga membuahkan hasil ya. Sampai alhamdulillah banget aku ngedapetin banyak endorsan sampai aku tuh bener-bener ngerasa nggak ada waktu lagi buat kerja. Jadi bukan nggak ada waktu lagi buat ngeditin endorsan aku, tapi aku ngerasa kayak wah, saking banyaknya endorsan, celah, sampai nggak ada waktu lagi buat kerja. Dan hasil aku resign dari tempat kerja karena sudah beralih profesi jadi influencer tadi. Kalau ditanya, Kak, kemarin waktu pertama awal-awal merintis ada hambatan atau enggak sih? Semuanya itu enggak ada yang berjalan mulus seperti aspal guys ya. Semuanya tuh pasti banyak banget kerikil-kerikil yang bakal kita lalui saat kita mulai ngejalanin segala sesuatu atau saat kita berjuang. Sama kayak aku. Jadi pas awal-awal banget nih ya, karena ya sebenarnya kalau misalkan seorang karyawan pengen jadi influencer, mereka tuh pasti masalahnya adalah di waktu ya. Pasti mereka kayak susah bagi waktu dan pasti jarang banget istirahat, capek, sakit itu udah sangat wajar sekali. Kayak aku pribadi ya. Jadi malam-malam itu aku bikin skrip, kayak nyari referensi ide konten dan sebagainya seperti itu. Dan itu ngebikin aku tuh kayak sering begadang, jadi kayak darah rendah, sering sakit, capek banget. Dan kadang nih ya pas awal-awal itu kan video aku belum langsung naik gitu ya viewersnya ya. Jadi kayak sedikit banget yang nonton. Aku tuh ngerasa kayak wah, udah capek-capek nih ya usaha mati-matian, ternyata yang nonton cuma dikit, yang nonton cuma 10 doang, cuma 100 doang kayak gitu. Jadi kayak frustasi banget, kayak ngerasa aduh ini aku nggak cocok nih jadi influencer. Aduh udah berjuang mati-matian nih, udah ngedit tengah malam, udah begadang dan sebagainya nih, ternyata kok yang nonton cuma dikit kayak gitu. Dan aku minta nih ya, minta motivasi dari orang-orang sekitar. Itulah yang aku jalani saat itu ya. Jadi solusinya sih kalau dulu sih aku pengen orang-orang terdekat aku tuh ngedukung aku, terus ngasih motivasi sama aku. Dan alhamdulillah mereka positif banget ya responnya ya. Semuanya kayak keluarga itu kayak ya ngedukung, lebih semangat lagi. Banyak-banyak mereka ngasih referensi kan ya. Coba deh bikin ide ini, coba deh kontennya ini, konten ini. Jadi kayak kita tuh kayak nambah-nambah ide lagi. Oh iya ya, gue belum nyobain yang ini. Gue belum nyobain judul yang ini gitu kan ya. Jadi kayak aku lebih powerful lagi dan aku juga lebih banyak meluangkan waktu untuk istirahat biar tetap sehat nih ya, nggak sakit lagi. Nah terus sekarang buat kalian yang nanya, Kak nyari followersnya gimana? Followers aku tuh cuma sedikit loh ya, nggak banyak kayak punya kakak. Hey please, dari awal mulai followers aku tuh nggak langsung nimbrung 600.000 followers tuh kagak nih teman-teman ya. Semuanya beneran aku mulai dari nol, semuanya ini beneran aku mulai real murni awal banget dari nol nih teman-teman. Yang mulai dari yang nge-follow aku tuh kayak kakak aku, adik aku, keluarga aku, pokoknya orang-orang terdekat aku, kayak tetangga, kayak temen, kayak sahabat. Bahkan nih teman-teman ya, dulu tuh aku kayak apa istilahnya, kayak ngemis followers gitu loh, ngemis subscriber gitu loh. Kalau dibilang ngemis sih juga kagak ya, karena aku nggak sampai ngesot gitu ya. Jadi kemarin aku tuh saat awal-awal subscriber aku dulu masih 5 biji, kayak 7 orang aja yang masih nge-follow nge-subscribe kayak gitu kan. Aku tuh posting di banyak media sosial aku, kayak di WA, di Facebook, di Instagram gitu kan ya. Jangan lupa ya subscribe aku, thank you banget gitu-gitu. Sampai aku nge-WA-in teman-teman aku satu-satu, saya follow dong, saya subscribe dong, hai bestie, subscribe dong, sama kayak gitu pokoknya deh ya. Sama teman-teman aku sih, teman SMA, teman kuliah, semuanya aku suruh nge-subscribe aku gitu kan ya. Jadi kalau diinget-inget sampai sekarang nih ya, kadang tuh suka
malu sendiri. Wah gila ya, dulu gue sering minta di subscribe nih sama si A, sama si B, sama si C, tapi alhamdulillah mereka semuanya baik-baik semuanya kok ya. Mereka juga subscribe. Dan ini teman-teman ya, the power of orang-orang terdekat nih ya. Jadi jangan malu kalau misalkan awal mula kalian memulai minta di follow ataupun di subscribe sama orang-orang terdekat kalian. Karena kadang ada orang yang seperti ini yang ngerasa gengsi banget ya. Gue mau jadi influencer itu langsung berdiri di atas gitu kan ya. Gue nggak mau minta bantuan sama orang-orang terdekat. Hey, jangan nih teman-teman ya. Pas lagi merintis awal-awal itu bagus banget kalau misalkan kalian minta tolong sama orang-orang terdekat. Saya jangan lupa ya follow, saya jangan lupa ya subscribe kayak gitu sama orang-orang terdekat gitu loh. Nantinya nih teman-teman ya, pasti bakal banyak banget setelah yang follow subscribe kalian, dan nanti nih ya si YouTube ataupun si Instagram bakal merekomendasikan media sosial kita sama orang-orang lain gitu loh. Apalagi kalau misalkan konten kita unik, kalau misalkan konten kita bagus, unik dan juga bermanfaat nih ya, nanti bakal lewat tuh di beranda orang. Banyak orang juga nanti yang bakal subscribe lagi sama kalian, semakin direkomendasikan lebih luas lagi, dan tentunya subscriber maupun follower kalian jadi semakin lebih banyak lagi. So buat kalian yang baru memulai dari nol, tetap optimis dan juga semangat, jangan pantang menyerah. Oke deh ya, itu tadi adalah pengalaman pribadi aku nih ya, gimana caranya seorang karyawan bisa menjadi influencer dari awal banget sampai dengan sekarang nih teman-temannya. Semoga ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya biar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dari aku. Dan buat kalian nih ya yang mau tahu lebih banyak lagi tentang tips-tips bisnis lainnya, kalian silahkan bisa gabung komunitas belajar bisnis by Evermost, karena itu gratis tanpa dibungut biaya sepeser pun, dan tinggal klik aja linknya. Semuanya ada di description box aku, dan kalian juga bisa follow semua media sosialnya Evermost. Oke deh, thank you banget udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.